wa yanha 'anil munkar. Supaya kita dapat menyuruh kepada ma'ruf, melarang kepada yang munkar. Kalau kita tidak tahu, tidak pelajari Al-Quran Karim, mana mungkin kita akan mampu menyuruh kepada yang baik, melarang kepada yang munkar. Maka yang terjadi apa? Terbalik, menyuruh kepada yang munkar, melarang kepada yang ma'ruf. Seperti tadi, lain suruh sembahyang lain, diimani, dikomandoi, tetapi 7 menit melaksanakannya. Salat 23 rakaat. Berarti menyuruh kepada yang munkar. Nah, jadi bapak-bapak ibu yang berbahagia, taruhlah di dalam hati suatu kewajiban yang mutlak sebelum kita mati adalah pergunakanlah, prioritaskanlah kepada Al-Quran Karim. Yang kalau kita lihat hadis-hadis yang mendukung itu tidak tanggung-tanggung. Ya, lebih baik kita mempelajari Al-Quran ikut daripada orang mati syahid. Kecik Siti Aisyah, aduh kalau orang yang tinggi nilainya jihadnya dibandingkan dengan orang yang mati di medan tempur. Jawab Muhammad SAW, aduh apa? Yaitunya orang yang mempelajari kitabullah itu lebih tinggi nilainya daripada orang yang mati syahid. Nah, maka oleh sebab itu kita harus tahu Quran adalah nikmat yang agung, nikmat yang tinggi, dari tandingannya. Nah, dan kemudian Al-Quranul Karim itu turun menimbulkan reaksi. Apa reaksinya? Pertama sekali tidak disetujui oleh orang-orang yang sudah dikuasai oleh nafsu, khususnya masyarakat Quraisy. Termasuk kita di akhir zaman. Jadi orang yang tak mau kepada Al-Quran itu suatu pertanda bahwa dirinya itu sudah dibungkus oleh kekuatan nafsunya sendiri. Akhirnya timbullah reaksi, nyebenci Muhammad yang membawa Quran, tidak senangi. Mengapa? Karena mereka merasa terusik dengan Quran yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Nah, minimal yang terjadi adalah khilafiyah. Jadi Quran itu menimbulkan khilafiyah. Ya, tanggal 17 Ramadan turunnya Al-Quran Karim. Itu perselisihan. Yang tidak diperselisihkan turunnya Quran itu di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan linnas akan menjadi petunjuk bagi manusia dan seterusnya. Pertanyaan, mengapa terjadi perselisihan seperti itu? Ada yang mengizinkan turunnya 7 pada Ramadan. Nah, Allah pula mengizinkan turun Quran itu di malam Qadar. Nabi pula mengatakan kadar di malam Qadar itu 10 malam yang terakhir. Mana dia? Mana dia? Ketika 7 pada Ramadan turunnya di malam Qadar. Dikecekkan malam Qadar itu 10 malam terakhir tadi. Akhir terjadi kebingungan. Itulah yang membuat khilaf. Nah, ingat, khilaf itu tak usah dipilih-pilih. Kalau ada orang memahami 7 balik Ramadan, pada umumnya kita di Asia memahami seperti itu, tidak apa-apa. Kalau ada orang memahami bahwa turun Quran itu di malam 10 terakhir nanti tanggal berapa pun terserah kepada mereka, tidak masalah. Karena itu adalah khilafiyah, tetap di dalam payung hukum. Artinya unzila fil Quran, diturunkan Quran padanya malam. Kita lihat di dalam malam Lailatul Qadar. Ada malam Lailatul Qadar. Lailah itu malam, Qadar itu artinya puasa. Jadi Lailatul Qadar itu jangan diartikan 10 malam terakhir saja. Ada Lailatul Qadar yang lain. Itu tadi malam yang di dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala, tak ada ikut yang lain. Ini kita bacakan. Ada ke yang mensponsori turunnya Al-Quran tadi daripada Allah tadi kepada manusia. Tak ada, itu hak prerogatif Allah. Allah yang berkeinginan, Allah yang mengatur, Allah yang melakukan seperti itu. Walaupun melalui Jibril dan lain-lain sebagainya tadi.
Maka oleh sebab itu para ulama mengatakan malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Qur'anul Karim. Jadi malam 17 Ramadan itu disebut dengan malam Lailatul Qadar, turunnya Al-Qur'an, karena turun Quran dalam puasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar yang 10 terakhir tadi yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya itu? Khilafiyah. Jadi Quran itu menimbulkan satu kesepakatan tentang turunnya di bulan Ramadan. Tak ada ulama yang berselisih. Sepakat ulama di bulan Ramadan turunnya bulan yang pertama. Tentang tanggalnya berselisih ulama. Nah, maka bagaimanapun perselisihan, walaupun sampai 10 macam perselisihan, seluruhnya itu benar. Mana itu kita pahami? Benar di sisi Allah. Yang keduanya, Al-Quran menimbulkan penyimpangan. Arti penyimpangan itu lah keluarnya daripada ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti tadi sembahyang tarawih, adik gue 5 menit saja, cik saja, soli faradan 40 salam sekali. Itu penyimpangan yang sangat. Ingat, penyimpangan wajib dibasmi sekalipun pahit, sekalipun itu akan mati dikarenakan penyimpangan itu, wajib itu untuk diselamatkan. Tapi kalau yang khilafiyah, ya bicaralah tentang khilafiyah, tapi jangan dimatikan salah satu, jangan disalahkan salah satu. Kalau kita menyalahkan itulah yang penyimpangan. Bisa dipahami? Jadi kalau ada kita mengecek kok ada tanggal 17 Ramadan itu, bila turunnya 10 malam terakhir, itu salah tuh yang mengecekkan Quran, menyalahkan Quran. Turunnya khilafiyah, tidak boleh disalahkan. Ya, tapi kalau kita mengatakan ada ulama berpendapat seperti itu, ada ulama berpendapat seperti ini, itu namanya khilafiyah. Mana yang kita pahami terserah, itu menyangkut dengan paham. Begitu juga yang menyangkut dengan amalan. Imam Syafi'i berkunut, nah, dan kemudian imam yang lain tidak berkunut, itu khilafiyah. Mana ketujuh dek kita? Berkunut rancak, enggak berkunut elok. Lebih rancak lain kalau kita tahu dengan jalan ijtihadnya. Artinya, mengapa Syafi'i itu berkunut? Mengapa Maliki itu tidak berkunut? Tahu kita jalan pemikirannya itu lebih rancak. Betul, Syafi'i mengatakan bahwa dalam salat dan berjuang melawan nafsu dan sendiri perlu dan berdoa, berkunut. Nah, itu jalan pemikirannya. Maliki mengatakan tidak dalam konsentrasi Tuhan tidak perlu dan berkunut. Itu kan doa. Tak perlu dan bertawajah lain. Langsung Allah bangkit sekali dan lain sebagainya. Aku puas je lah diri. Kok cenderung Syafi'i kita berkunut lah. Kau tidak pernah kunut tak apa. Kalau untuk Maliki kita tinggalkanlah kunut. Atau bacalah Allahumma ba'id, langsung berdoa sudah takbiratul ihram. Kalau tidak itu baca, tidak juga. Jadi tidak menyalahkan antara satu dengan yang lain. Akhirnya berkembang ke Bapak Ibu yang berbahagia, salah menyalahkan. Ya, sekolah sekian tahun, dia di luar negeri itu salah, mendapat ilmu pengetahuan, lalu dibuatkan kepada orang betul. Tak nampak orang tadi benar jelek. Ada ini betul. Awak benar, kita salah. Majelis taklim tidak seperti itu. Majelis taklim harus yang salah tetap disalahkan, tetapi harus menyalahkan itu dengan dalil, dengan alasan yang jelas. Nah kalau semua yang capek-capek tadi kalau tak disalahkan tuh apa suat? Bingung mulu ya dia tuh, karena penyimpangan itu yang terjadi seperti itu. Nah, jadi bapak-bapak ibu yang berbahagia, timbullah reaksi disebabkan Al-Quran. Sampai-sampai Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran untuk dipelajari tadi dibenci, tidak disenangi, bahkan Nabi itu direncanakan untuk dibunuh. Bahkan sampai hari ini, kalau kita ingin menegakkan kebenaran, ingin bebas daripada neraka dalam rangka mempelajari atau mengajarkannya, siap-siap untuk tidak disenangi. Siap-siap untuk tidak
disenangi. Adu-adu saja tak akan senang. Ya, nah dan ketidaksenangan orang itu harus kita jadikan batu lompatan untuk naik lebih dekat ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mempelajari Al-Quran, adu boleh yang harus adu dalam jiwa kita. Yang pertama untuk mencari ridha Allah, yang kedua untuk mencari hidayah Allah, yang ketiga untuk dapatnya kita melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul, yang keempatnya harus kita tadi menyenangkan orang yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelimanya menuntut ampunan dan rahmat dan pembebasan daripada neraka, yang keenam sebagai lambang kesyukuran kita terhadap Al-Quran itu karena Quran adalah nikmat yang tertinggi, yang ketujuh adalah istima untuk mendengar kalam ilahi dan kalam Rasul, yang kedelapan untuk menyenangkan dua orang ibu bapa, yang kesembilan untuk menghidupkan syiar agama dan sunnah, yang kesepuluhnya adalah untuk melepaskan diri kita daripada kejahilan, ke-11 harus kita tadi ijma berkumpul dengan ulama, dan yang ke-12 adalah untuk dapatnya kita menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang kepada yang munkar. Boleh kali 10 berapa? 1.000 itu modal. Itu yang didapatkan di orang belajar Al-Quran. Tambah bekulai pengorbanannya, tambah bekulai dengan langkahnya tadi, tambah bekulai dengan kesenangan malaikat tadi kepadanya, tidak tanggung-tanggung. Jadi kita dapat pastikan kalau yang benar kita mempelajari Al-Quran dari hati menurut kategori yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kata lain selain daripada bebas daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau yang tidak ikut yang takut di neraka, datang ke Quran. Kalau orang takut di neraka tapi tidak datangnya ke Quran, palsu takut itu. Ya, iyo kita ingin dengan surga, datang kepada Al-Quran. Kalau kita ingin kepada surga, tidak datang kepada Al-Quran, itu keinginan palsu itu, tidak benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita tutup dulu itu yang harus kita capai dalam peringatan nuzul Al-Quran. Ya, bukan hanya bercerita ini itu, melakukan sesuatu. Kadang-kadang kena memperingati nuzul Quran itu dengan acara yang kadang-kadang tidak dapat dikategorikan kepada apa yang sesuai dengan Quran tadi. Itu menyebabkan itu adalah membuang-buang waktu sebetulnya. Nah, mudah-mudahan kita isi dengan tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan silakan. Di